الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil ghafirit tawwab al-azizil wahhab alladzi faddala bani adam ala sairil kauni bila raibin wal irtiyab. Wassalatu wassalamu ala man du'iya fa'ajab Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil hisab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa iddalik. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Summa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Al-Hasyr 19. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunu fid dunya adyafa wattakhizul masajida buyuta. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Segenap puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia Allah yang tiada terhingga kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, pastilah kalian tidak dapat menghitungnya. Dari atas mimbar yang terhormat ini selaku khatib mengajak dirinya dan hadirul Jum'ah, mari bersama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan iman yang senantiasa kuat bersemi dalam diri kita, maka insya Allah Tuhan akan senantiasa membersamai kita. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Salawat teriring salam bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan para sahabatnya. Hadirin sekalian, bertitik tolak dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Hasyr tadi ayat 19. Maknanya, janganlah kalian melupakan Allah Tuhan Rabbul Alam, Tuhan alam semesta. Kalau kalian melupakan Allah, fa ansahum anfusahum, akibatnya Allah Subhanahu wa taala akan melupakan kalian terhadap diri kalian sendiri. Kalau kita lupa kepada Allah, banyak lupa kepada Allah, akibatnya kita akan lupa kepada diri kita sendiri. Ulaika humul fasikun. Itulah dia orang-orang yang fasik. Fasik menentang agama, fasik melecehkan agama, fasik mengolok-olok agama, tidak senang dengan adanya agama, padahal agama menyelamatkan kita. Bahasa lama mengatakan
bahasa Sanskerta, tidak, gama kacau. Jadi orang yang beragama insya Allah tidak akan kacau. Ada tuntunan yang jelas. Lebih-lebih bagi kita kaum muslimin, dasar tujuan hidup kita, pandangan hidup kita selalu terikat dengan apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita dilupakan oleh Allah terhadap diri kita sendiri, maka orang itu akan disebut orang tidak tahu diri. Kenapa demikian? Karena kita adalah hamba Allah. Hamba Allah tujuannya tidak lain, mesti mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, hai para manusia, ya ayuhan nas ubudullah, wahai manusia, menyembahlah, mengabdilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengabdi artinya menghambakan diri kita kepada Allah. Tidak ada yang paling tinggi, tidak ada kekuatan yang paling kuat, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun direktur, manajer dan lain-lain yang berkaitan kita, kalau kita di suatu instansi, hanyalah perantara belaka. Hakikatnya rezeki kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu janganlah kita lupa diri. Dudukkanlah diri kita sebagai hamba Allah. Kunu ibadallah. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah. Hamba Allah dua macam. Ada yang soleh dan ada yang ghairu soleh. Yang dimaksud adalah soleh, berlaku layak, berlaku patut, bisa diterima di mana saja, mengemban misi kemanusiaan, mengemban misi peradaban. Khairun nas anfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya bagi manusia lain. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan ini, kunu fid dunya adyafa. Jadilah kalian hai manusia, hai umatku, kata Nabi, di dunia seperti para tetamu. Kalau tetamu itu artinya kita berada di suatu tempat yang bukan tempat kita. Kalau kita berada di suatu tempat yang bukan tempat kita, maka pasti di situ ada tata tertib. Pasti di situ ada aturan main. Pasti di situ ada peraturan-peraturan. Kita bertamu saja di rumah teman, di rumah kawan, ada tata tertibnya. Tidak bisa semaunya kita saja. Apalagi kita menjadi tetamu Allah di muka bumi ini. Allah mengatur segalanya dengan aturan-aturannya yang sudah pasti, aturan-aturannya yang sudah jelas. Mari kita amalkan aturan-aturan itu. Mari kita pelajari ayat-ayat Al-Quran itu. Mari kita pelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena semua amal ibadah memerlukan ilmu. Kalau ibadah tanpa ilmu, maka pelaksanaan ibadah itu akan tidak sesuai dengan aturan yang diatur dalam syariat agama. Syariat agama itu yang pemberi syariat adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wattakhidul masajida buyuta, lanjutan hadis itu. Jadikanlah masjid-masjid seperti rumah kamu. Artinya seringlah datang ke masjid. Kenapa harus datang ke masjid? Karena di situ tempat orang banyak. Kita adalah manusia sosial. Dan di masjid itu ada hukum-hukum sosial di situ. Manakala kita melakukan, mengamalkan, mempraktekkan, mengaplikasikan akan amalan-amalan sosial, maka insya Allah kita akan diterima
di komunitas sosial tersebut. Sebaliknya, apabila kita melawan arus sosial, maka pasti kita tidak akan diterima dalam komunitas sosial itu. Bahkan kita akan diberikan sanksi sosial. Dan kadang-kadang orang lebih menerima sanksi pidana daripada dia dikenakan sanksi sosial. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita hidup sementara di muka bumi ini. Kediaman kita yang asli, yang sesungguhnya akan kita nanti berada di sana. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di akhirat itu lebih baik dari kehidupan di dunia ini. Dan tidak bisa kita bandingkan kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat. Kenapa? Karena kehidupan di akhirat panjang, selama-lamanya, kekal abadi. Oleh karena itu, dalam berusaha hidup di dunia, Nabi mengatakan, tabnuna wala taskunun. Kalian banyak membangun villa, membangun rumah indah, membangun apartemen, membangun di tempat-tempat di pantai-pantai, tempat rekreasi. Apakah kalian tunggu semuanya itu? Wala taskunun. Tidak semuanya mungkin engkau tinggali tempat itu semuanya. Wa tajma'una wala ta'kulun. Kalian mengumpul-ngumpulkan sesuatu yang bermanfaat bagi kalian, harta, benda, uang dan sebagainya. Wala ta'kulun, tidak mungkin engkau akan makan semuanya itu. Kita sebagai manusia makan hanya satu suap demi suap, paling banyak sepiring, 2 piring. Kita tinggal paling dalam kamar 4x6 1 meter atau 2x3 meter. Bahkan ada orang yang tidur merasa nyaman dalam keadaan apa adanya, yang disebut dengan sebuah gubuk gitu. Tetapi hatinya puas karena dia sudah dedikasikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dia tidak akan mencari kebahagiaan dari tempat yang lain kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam surat Thaha Allah menegur, menggambarkan ada orang yang tidak menerima akan ajaran Allah. Wa man a'radu an zikri, barang siapa yang berpaling dari ajaranku, dari ayat-ayatku, dari peringatan-peringatanku. Wa man a'radu an zikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, kami jadikan kehidupannya bongkak, kehidupannya sempit. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, kemudian nanti di akhirat kami jadikan dia dalam keadaan buta. Lalu dia protes, qala rabbi lima hasartani a'ma, Tuhan, kenapa saya dijadikan dalam keadaan buta waktu di akhirat? Tuhan mengatakan, kadzalika atatka ayatuna fanasaitaha, telah datang kepadamu akan peringatan-peringatan kami, akan ajaran-ajaran kami, akan ayat-ayat kami, akan lisan-lisan mubaligh kami, khotib-khotib kami, penceramah-penceramah kami. Panasitaha, tetapi kamu melupakannya, menyia-nyiakannya, bahkan menentangnya. Wa kadzalikal yauma tunsa, wajar kalau pada hari ini kamu dilupakan. Di dalam agama Islam tidak ada hukum karma, yang ada adalah hukum keadilan. Hal jazaul ihsan illa al ihsan, bukankah kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan pula? Hari jamaah rahimakumullah, mari kita sadari diri kita bahwa kehidupan kita sekali lagi sementara di dunia ini, dan kita disuruh untuk berbekal untuk kehidupan yang panjang, yang kekal abadi di akhirat kelak. Kalau kita memikirkan akhirat, insya Allah dunianya dapat, sudahlah dapat, tentulah banyak yang kita dapat karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah dapat dan banyak kita dapat, dan tentu kita puas karenanya, karena itu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang kita syukuri. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya. Tetapi sebaliknya, kalau orientasi kita hanya dunia saja, belum tentu dapat. Dan kalaupun dapat, tidak banyak. Sudahlah tidak banyak, lalu kita tidak puas. Sudahlah tidak puas, waktunya
diberikan kepada kita tidak ada yang kekal dan abadi. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya Tuhan jadikan fana, akan sirna, akan binasa, akan berakhir. Mudah-mudahan saudara-saudaraku seiman, kaum muslimin, diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita untuk senantiasa mengabdi kepada Allah dengan sebenar-benar pengabdian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai engkau dijemput oleh ajal maut datang kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullun ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakan hai Muhammad bahwa manusia itu akan beramal sesuai dengan latar belakang dan keadaannya masing-masing, dan ketahuilah bahwa Allah lah yang paling tahu siapa jalannya yang paling benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irwaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasul sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun min barati jinni wa insi. Wa qala ta'ala mukhbiran alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirul jumlah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya, ittiba kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wazkurullahal azima yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.